Halo, pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya memprediksi masa depan itu susah banget? Padahal kan kita sekarang ini dibanjiri data. Tapi kok ya para ahli pun sering banget salah tebak? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah cara pandang yang sama sekali baru yang mungkin bisa bantu kita semua buat ngintip apa yang akan datang. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Jadi gini, masalah utamanya itu ada di metode-metode peramalan yang biasa kita pakai. Seringnya metode itu gagal. Kenapa? Karena kita cenderung melihat ke belakang untuk menebak apa yang ada di depan. Dan ya disitulah letak masalahnya. Ini nih, pertanyaan besarnya, kenapa sih para pakar yang punya data bergiga-giga seringnya malah salah total? Jawabannya, ternyata, lebih simpel dan lebih dalam dari yang kita bayangin. Kutipan dari legenda hoki Wayne Gretzky ini pas banget buat ngegambarin masalahnya. Kalau kita cuma ngandelin data masa lalu buat prediksi masa depan, itu sama aja kayak main hoki tapi kita ngincer ke tempat bolanya, kemarin ada. Padahal kan permainannya udah jalan terus. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Mencoba menebak masa depan cuma dengan melihat data historis itu ibaratnya kayak kita nyetir mobil maju tapi mata kita melototin kaca spion terus. Kita emang bisa lihat dengan jelas jalan yang udah kita lewati, tapi kita bakal buta total sama tikungan tajam di depan. Bahaya kan? Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Materi yang kita bahas ini nawarin sebuah alat yang beda banget buat melihat ke depan. Dan alat ini, percaya deh, bukan sekedar data yang lebih banyak, bukan. Ini sesuatu yang jauh lebih kuat. Nah, ini dia gagasan utamanya. Teori yang bagus itu ngasih kita semacam kerangka berpikir, sebuah model, untuk memahami perkembangan bahkan saat data yang valid itu belum ada. Ini bukan soal apa yang terjadi, tapi lebih ke kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Jangan salah ya. Waktu kita ngomongin teori, ini bukan tebak-tebakan ngawur. Anggap aja ini semacam cetak biru sebab akibat. Sebuah cara untuk ngerti kenapa sesuatu itu bekerja. Jadi kita bisa prediksi apa yang bakal terjadi kalau situasinya, katakanlah, sedikit berubah. Wah, ini cara yang keren banget buat ngejelasin kekuatan teori. Di dunia yang isinya berisik banget sama informasi, tantangan terbesarnya kan nemuin sinyal yang beneran penting. Nah, teori yang bagus itu fungsinya kayak filter. Dia ngebantu kita nangkep sinyal-sinyal perubahan itu jauh sebelum jadi tren yang kelihatan sama semua orang. Jadi, poin paling krusialnya adalah kita harus paham teori paling kuat dari buku ini, inovasi disruptif. Ini adalah kuncinya. Kunci buat ngebuka kemampuan kita memprediksi siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah dalam pertarungan bisnis. Oke, pertama, kita bahas dulu jenis inovasi yang udah kita kenal semua. Namanya inovasi berkelanjutan. Gampangnya, ini soal bikin produk yang udah bagus jadi lebih bagus lagi. Perusahaan-perusahaan besar itu jagonya di sini. Mereka dengerin pelanggan terbaik mereka, terus mereka kasih apapun yang pelanggan itu mau, bahkan lebih. Nah sekarang, siap-siap karena ini idenya agak melawan intuisi. Inovasi disruptif itu nggak coba-coba bersaing langsung. Sebaliknya, dia malah bikin pasar baru atau nyasar ke segmen pelanggan yang selama ini diabaikan. Produknya awalnya cukup baik aja, yang penting lebih murah, lebih simpel, atau lebih nyaman. Dan inilah yang sering banget diremehin sama perusahaan raksasa. Coba deh kita jejerin, biar kelihatan bedanya. Di satu sisi, ada inovasi berkelanjutan yang fokusnya manjain pelanggan kelas kakap. Di sisi lain, ada inovasi disruptif yang justru targetnya adalah mereka yang selama ini nggak terlayani. Paham beda fundamental antara keduanya? Nah, itu kunci buat nebak siapa yang bakal jadi pemenang di masa depan. Polanya itu klasik banget. Disrupsi selalu mulai dari bawah. Seringnya nggak ada yang sadar. Dia nyasar ke pelanggan yang nggak mampu beli atau nggak butuh solusi yang udah ada. Terus, pelan-pelan dia jadi lebih baik dan peningkatannya itu cepet banget. Akhirnya, dia naik kelas dan nantang para pemain lama yang dulu ngeremehin dia. Jadi, gimana sih ini kelihatannya di dunia nyata? Yuk, kita lihat satu contoh yang kayaknya hampir kita semua pernah ngalamin langsung. Ini cerita tentang gimana teknologi yang dulunya dianggap jelek banget, malah bisa ngubah total cara kita berkomunikasi. Masih ingat nggak telepon mobil yang pertama kali muncul? Gede, mahal, kualitas suaranya jelek. Jelas bukan ancaman buat telepon rumah kan? Tapi, dia nawarin satu hal yang sama sekali baru, kenyamanan. Seiring waktu, teknologinya jadi makin bagus dan makin murah. Sampai akhirnya di akhir 90-an, anak-anak muda mulai ninggalin telepon rumah. Dan puncaknya di tahun 2002, pergeserannya udah gede banget. Angka ini nunjukin seberapa dahsyat dampaknya. Di tahun 2003, ada 7,5 juta orang di Amerika Serikat yang benar-benar memutus kabel, ninggalin telepon rumah mereka buat selamanya.
Teknologi yang awalnya cuma dianggap mainan orang kaya, sekarang udah mendisrupsi satu industri penuh. Nah ini dia pertanyaan sejuta dolarnya. Perusahaan-perusahaan ini kan pinter, duitnya banyak, dan mereka rajanya di pasar. Kok bisa-bisanya mereka nggak lihat ancaman segede ini datang? Jawabannya ada di cara kerja perusahaan sukses itu sendiri. Jawabannya ada di kerangka yang disebut RPV, sumber daya, proses, dan nilai. Sumber daya itu ya aset, proses itu cara kerjanya. Tapi yang paling penting adalah nilai, kriteria yang dipakai buat ngambil keputusan. Dan seringnya, disinilah letak jebakannya. Gini, intinya begini. Inovasi disruptif itu kan awalnya kecil, untungnya tipis, dan nggak menarik buat pelanggan utama. Jadi, nilai yang dipegang perusahaan secara otomatis akan nyuruh para manajer buat, abaikan aja. Ini bukan karena manajernya bodoh loh. Justru sebaliknya, karena mereka ngikutin proses pengambilan keputusan yang baik, yang akhirnya malah bikin mereka buta. Nah, sekarang yuk kita coba pakai kerangka ini buat diri kita sendiri. Gimana caranya Anda bisa menggunakan kacamata teori disrupsi ini buat melihat apa yang akan datang di industri Anda atau bahkan di dunia sekitar Anda? Jadi apa aja sih sinyal-sinyal yang harus kita pantau? Pertama, coba perhatikan inovasi yang sering diremehin karena dianggap belum cukup bagus. Kedua, lihat siapa yang lagi ngelayanin orang-orang yang selama ini nggak dianggap pasar. Nah, itu petunjuk-petunjuk awalnya bahwa sebuah perubahan besar mungkin aja udah di depan mata. Dan saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dengan kerangka yang udah kita bahas, coba deh lihat sekeliling. Teknologi apa, layanan apa, atau model bisnis apa yang sekarang ini kelihatannya sepele, inferior, tapi jangan-jangan sebenarnya lagi diam-diam membangun fondasi untuk masa depan. Jawabannya, mungkin banget bakal bikin kita semua kaget. Terima kasih sudah menyimak.